Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seminar Nasional PPG Prajabatan Universitas Pancasakti Tegal tahun 2024. Perkenalkan saya Fitur Masana dari bidang studi matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari best practice saya yang berjudul Penerapan Model Problem Based Learning atau PBL dengan media alamat, jajanan pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Pada peserta didik kelas 78 di SMP Negeri 1 Slawi pada semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Nah, latar belakang adanya best practice ini yaitu yang pertama mengenai peran pendidikan di mana dalam kehidupan manusia sangat penting di mana pendidikan itu berperan untuk memberikan pembelajaran yang bermakna untuk membentuk sikap pengetahuan dan juga karakteristik serta keterampilan dari peserta didik tersebut. Yang kedua itu kondisi kelas di mana pada saat dilaksanakan pembelajaran peserta didik itu masih kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ketika saya menyampaikan pembelajaran ada yang sibuk bermain sendiri, ada yang bahkan misalkan tidur di kelas, kemudian masih banyak peserta didik yang enggan untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Lalu selanjutnya, yaitu strategi pembelajaran di mana penggunaan modul pembelajaran yang terlalu monoton atau konvensional dan tidak menggunakan pendekatan yang sesuai. Nah, kondisi-kondisi tersebut tentu diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Nah, saya memilih modul pembelajarannya yaitu problem based learning di mana PBL ini dianggap dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Eee, Peserta didik ini akan secara aktif bersama kelompoknya melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah yang diberikan oleh guru, kemudian dari masalah tersebut dianalisis lalu dipresentasikan kepada rekan-rekannya di kelas. Tentunya dengan model PBL ini dapat melatih keaktifan dari peserta didik itu sendiri. Oleh karenanya, rumusan masalah adanya best practice ini, yaitu apakah melalui model, PBL dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik kelas 78 di SMP Negeri 1 Slawi? Dan tujuan dari adanya best practice ini tentu untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan model PBL dalam meningkatkan keaktifan belajar peserta didik yang dilakukan pada kelas 78 di SMP Negeri 1 Slawi. Nah, menurut Aren dan Kijar dan kawan-kawan tahun 2010 itu mengumumkan bahwa PBL atau pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar dan bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Di sini kegiatan modul pembelajaran PBL ini diupayakan untuk meningkatkan keaktifan belajar. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama yaitu jenis penelitiannya best practice, di mana best practice ini merupakan karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik saat PPL 2 dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh guru praktikan. Best practice ini dilaksanakan 2 siklus pada pembelajaran mandiri, yaitu saya mengambil siklus 2 dan siklus 3 dan dilakukan pada tanggal 21 Februari sampai dengan 3 Maret tahun 2024 di SMP Negeri 1 Slawi, di mana subjek best practice-nya yaitu seluruh peserta kelas 7, 8 yang berjumlah 32 orang. Kemudian dari data tersebut yang saya peroleh, yang saya gunakan yaitu data primer dan sekunder. Lalu, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu observasi, kemudian dokumentasi dan juga instrumen penelitian. Kemudian teknik analisis yang saya gunakan setelah mendapatkan data atau informasi tersebut yaitu berupa deskriptif kuantitatif, seperti itu. Dan kualitas atau indikator keberhasilan dari keaktifan belajar yaitu di mana jumlah peserta didik yang mendapatkan kategori minimal A secara klasikal yang berjumlah lebih dari atau sama dengan 85%. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di situ terdapat 8 indikator di mana tiap indikator itu terjadi peningkatan. Eee, dari hasil praktis ini, keaktifan belajar ini mengalami peningkatan sebesar 15,2% yang saya lakukan yaitu 2 siklus, siklus 2 dan siklus 3, seperti itu. Nah, selanjutnya dari pembahasan, yaitu oleh karenanya dari best practice ini itu terjadi peningkatan sebesar 15,2%. Saya mendapatkan bahwa peserta didik itu terlihat lebih aktif dalam memperhatikan dan mendengarkan pemaparan materi atau hasil diskusi dari peserta didik lain. Kemudian peserta didik juga mampu mengutarakan pertanyaan dan pendapat terkait materi yang dipelajari dan juga melakukan diskusi pada kelompok itu di mana, semua pengerjaannya itu
peserta didik terlibat aktif dalam diskusi dalam pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, best practice ini menggunakan model pembelajaran PPL yang juga terbukti dapat meningkatkan keaktifan belajar. Selanjutnya yaitu untuk simpulan dan saran, di mana kesimpulannya itu penggunaan model pembelajaran PPL dengan media pembelajaran Jalamat dapat membangun keaktifan belajar peserta didik kelas 7-8 di SMP Negeri 1 Slawi. Peningkatan tersebut, dari setiap siklus itu sebesar 15,27%. Selanjutnya yaitu saran, di mana peran dari peserta didik juga diharapkan berperan aktif dalam pembelajaran, karena proses pembelajaran PBL ini menuntut keaktifan dari peserta didik dan tentu guru juga disarankan, untuk dapat memilih materi atau masalah yang relevan sesuai dengan konteks peserta didik dan kebutuhan peserta didik agar nantinya memunculkan pemahaman dari peserta didik, seperti itu. Demikian pemaparan dari saya terkait artikel yang telah saya buat dan saya laksanakan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.